Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Darmawan, calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Timur. Pada saat ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik dengan rekan saya. Silakan Ibu, bisa diperkenalkan dulu. Kenalkan semua, nama saya Adelaika Mardiana dan saya mengajar teori kejuruan listrik di SMA Muhammad Bayangkara 1 Jakarta. Baik. Oke, bagaimana Bu Eka kabarnya? Alhamdulillah Pak Yusuf Darmawan, kabar saya luar biasa baiknya. Sesuai dengan perasaan saya pada saat ini sangat-sangat senang karena bertemu dengan Pak Yusuf dan bersua lagi terkait apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Oke, Bu Eka ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang kita sepakati kemarin ya, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ini hari ini ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Eka. Nanti Bu Eka bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan yang harus saya lengkapi, ya. Iya Pak. Di sini yang pertama saya tanyakan tujuan dari pra-observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi terkait dengan persiapan kegiatan observasi Bu Eka pada saat nanti mengajar di kelas nih, ya. Supervisi ini juga memberikan dampak supaya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Eka nih di kelas itu dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Ya. Iya Pak. Oke, baik nih Bu. Selanjutnya, mengapa kegiatan pra-observasi ini perlu dilakukan? Ya, supaya Bu Eka itu lebih siap lagi dan lebih matang dalam menyiapkan proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Baik Bu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini terkait dengan tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan itu kalau saya boleh tahu apa itu? Jadi untuk tujuan pembelajarannya di sini saya ingin menciptakan rasa ingin tahu peserta didik tentang menerapkan prosedur pemasangan dari instalasi penahan listrik 3 fasa dan bagaimana cara menganalisis tentang kuil. Kuil itu adalah peraturan umum instalasi listrik. Jadi dari yang namanya menerapkan prosedur pemasangan sekaligus menganalisis terkait kuilnya atau kitab suci orang listrik seperti itu. Oke, baik Bu. Untuk tujuan pembelajarannya berarti di sini boleh saya tulis? Boleh. Menerapkan dan menganalisis prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fasa sesuai dengan kuil ya Bu ya? Iya, kuil. Baik, kuil ya. Oke, selanjutnya Ibu, untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai ini kalau saya boleh tahu apa itu? Untuk area pengembangan sendiri Bapak, yang pertama itu saya menerapkan yang namanya project based learning. Jadi sini nanti saya membuat kelompok sesuai dengan kemampuannya mereka. Kayak gitu Pak. Lalu untuk apa lagi Pak? Untuk strategi. Metode dan media. Untuk strategi dan media tadi saya lupa Pak. Untuk lingkup pengetahuannya ya Pak, yang berkaitan dengan TP yang tadi sudah saya sebutkan ya. Berarti tentang yang menerapkan prosedur pemasangan, salah satu lagi tentang yang menganalisis kuil. Lalu selanjutnya tadi untuk strateginya yang pertama saya membuat diskusi, memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, lalu mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan kondisi sosial emosional seperti itu Pak. Jadi diferensiasi ini saya bagi menjadi 3 seperti yang mungkin Bapak ketahui kan. Diferensiasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dimulai dari diferensiasi konten, lalu proses, sama yang terakhir problem seperti itu Pak. Oke, berarti tadi Ibu menyampaikan untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai yaitu lingkup pengetahuan yang berkaitan dengan menerapkan dan menganalisis prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fasa sesuai dengan kuil ya? Iya, betul Pak. Ini saya catat dulu ya. Lalu selanjutnya untuk strategi yang Ibu persiapkan diskusi dan tanya jawab dengan membuat kelompok-kelompok yang dimana pembagian kelompoknya sudah sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Kemampuan mereka berarti sudah ada yang visual, audio, dan kinestetik. Betul, gitu. Menggunakan 3 metode yang biasa kita sebut dengan metode FACT. Visual, auditory, sama kinestetik. Baik. Ya. Lalu di sini selanjutnya ada catatan khusus nih Bu ya terkait dengan kapan kita akan melaksanakan observasi ini. Mungkin bisa besok Pak di jam 1-2 karena pada saat itu saya mengajar di kelas 11 L2 di mana mereka sudah berkaitan dengan yang namanya prosedur. Berarti hari Rabu di jam 1-2 kelas
11 TL. 11 TL2. Oke. Kegiatan praobservasi ini adalah bagian dari kegiatan supervisi akademik ya, yang dimana setelah nanti kita melakukan praobservasi hari ini, besok kita akan melakukan observasi, dan setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Ini kegiatan atau susunan kegiatannya. Nah, yang terakhir saya menanyakan hal apa yang Ibu dapat dari kegiatan praobservasi ini? Mungkin tadi yang setelah Bapak Yusuf sampaikan gitu, saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih menyiapkan media pembelajaran yang tepat serta proses pembelajaran yang baik untuk yang diterapkan untuk siswa SMK sehingga tadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Seperti itu. Baik. Oke. Mungkin itu yang saya tanyakan Bu pada kegiatan praobservasi ini ya. Kembali saya ingatkan lagi di sini tujuan pembelajarannya dari observasi ini yaitu menerapkan dan menganalisis prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fasa sesuai dengan kuil. Lalu area pengembangan yang hendak Ibu capai yaitu lingkup pengetahuan yang berkaitan dengan menerapkan dan menganalisis prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fasa sesuai dengan kuil. Lalu untuk strateginya Ibu tadi itu diskusi dan tanya jawab dengan metode dibagi sesuai dengan kelompoknya, kemampuan ada yang video, audio, dan kinestetik. Medianya Ibu menggunakan laptop mungkin? Ya. Oke. Laptop. Catatan khususnya dilakukan hari Rabu jam 1.2 di kelas 11 TL1. 2. Oh, di 11 TL2. Oke. Mungkin itu yang saya tanyakan Bu ya. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu pada kegiatan observasi besok. Terima kasih Bu Eka ya. Sama-sama Bapak. Demikian proses kegiatan dari pra-observasi untuk coaching supervisi akademik calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang kayaknya emang semangatnya luar biasa banget kalau mau belajar sama Ibu Eka. Oke, sebelumnya hari ini kita sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya silakan disediakan dulu buku dan alat tulisnya seperti biasa. Ada yang nggak bawa? Ada yang nggak bawa? Ada yang nggak bawa? Oke, udah semua dibuka buku teori kejuruannya. Sebelum kita belajar, ada yang harus Ibu absen terlebih dahulu. Kasri, Felix, Fikri, Dala, Gatan, Gary, Haikal Bima tidak masuk. Selanjutnya adalah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, materi yang sebelumnya adalah kita membahas tentang instalasi penerangan T1 fasa. Nah, yang today hari ini kita belajar tentang prosedur pemasangan instalasi penerangan 3 fasa. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sebelumnya tentang instalasi 1 fasa? Ibu review sebelumnya dulu. Yang penerangan 1 fasa berarti menggunakan tegangan berapa volt? Langkah-langkah. Ferry mana Ferry? Oh iya. Ferry sama Manurul. Ferry, kalau berbicara tentang prosedur berarti tentang apa? Perencanaan. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, prosedur artinya kalau bahasa Inggris prosedur berarti procedure atau proses-proses atau langkah-langkah yang tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran PBL atau problem based learning dapat menciptakan rasa ingin tahu dari kalian. Ibu nanti memberikan pertanyaan pematik, lalu nanti kalian dari biasa persyaratan umum instalasi listrik. Pagi ini gimana, masih ada yang ngantuk gak? Biasa pada segar semua. Oke, semester ganjil kemarin kita ngebahas terkait kesepakatan kelas yang sudah secara bersama-sama Ibu dan kalian buat secara bareng-bareng dan disepakati apabila kalian ingkar atau melanggar maka akan menerima yang namanya konsekuensi, tapi masih dalam batas wajar. Ibu ingatkan terlebih dahulu pada teman sekelas dan guru. Lalu selanjutnya belajar dengan tenang agar tidak terganggu. Tadi yang Ibu dengar masih ada yang cetak-cetek pulpen. Nah ini ngegabung, ini namanya ngedistract, udah lagi ngajar, ngeganggu teman-temannya.
Jadi tolong bantuannya untuk tidak mencetek-cetek. Paham sampai sini? Paham. Sekolah. Di materi sebelumnya kita sudah keliling sekolah, di mana ibu memberitahukan apa sih isi dari yang namanya PHB. PHB singkatan dari luar biasa semuanya. Komponen penerangan 3 fasa. Selanjutnya ibu punya video, sedangkan kalian simak secara seksama dan nanti akan ibu tanya terkait video ini. Oke. Saya mohon berhati-hati karena kita mengerjakannya dalam keadaan berarus listrik. Bagi kawan-kawan yang mengalami kerusakan MCB di panelnya, saya mohon berhati-hati karena kita mengerjakannya dalam keadaan berarus. Di sini di ruangan ini semua lampu pada mati ya. Kita angkat, tidak ada satupun lampu yang menyala. Ya, setelah kita cek di panel, ternyata MCB-nya bermasalah ya, ada yang rusak dan Saya melihat di dalam panel itu terdapat komponen-komponen berupa MCB, terusnya ada kabel, analga, MCB, tidak lupa, terusnya terminal atau juga kalkulator. Pernah kalian tepuk tangan? Penerangan 3 fasa itu membutuhkan 4 lawan pengantar, Iya. yaitu LSTM, L itu sebagai kabel merah. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Indra Jailani, saya dari kelompok kinestetik. Menjelaskan Tentang instalasi video. penerangan 3 fasa. Mungkin dasar penerangan 3 fasa pertama komponennya. Komponennya itu MCB atau miniatur circuit breaker. 2 MCB. Kelompok visual, audio, kinestetik di scan. Jangan dimulai dulu sebelum ibu bilang. Oke. Makanya jangan diskotan mulu. Tinggal ditarik aja, ditarik kira-kira jawabannya apa? Pembelajaran pada hari ini yang pertama, instalasi penerangan 3 fasa terdiri dari 4 awan pengantar. Yang pertama kabel RE, sampaikan dan apa yang sudah kalian terima ilmunya dari ibu bisa kalian amalkan atau bisa kalian tunaikan pada saat kalian kerja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Darmawan, calon guru gerak angkatan 10 Jakarta Timur kelas 081. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi coaching supervisi akademik dengan rekan saya Bu Eka Mardiana. Baik, bagaimana Bu Eka kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Yusuf, sangat baik sekali. Oke, alhamdulillah Bu ya. Oke, jadi hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan pasca observasi. Kemarin observasinya sudah kita lakukan di kelas ya Bu ya. Di mana rangkaian kegiatannya pertama itu ada pra observasi yang sudah kita lakukan, lalu dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi di kelas. Ya Bu ya. Iya Bapak. Di sini izin saya mengingatkan pada percakapan kita di pra observasi kemarin, Ibu menyampaikan ada area pengembangan yang hendak Ibu capai. Yang pertama itu ada lingkup pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi proses, dan yang ketiga yaitu budaya positif, lalu strategi yang dipersiapkan itu dengan project based learning. Yang kedua berdiskusi kelompok sesuai dengan jalan belajar siswa, yaitu ada visual, auditory, dan estetik. Nah, sekarang dari Bu Eka nih, bagaimana menurut Bu Eka terkait dengan area pengembangan yang awalnya
tercapai. Apakah pada saat kegiatan observasi kemarin menurut BK itu seperti apa? Oke, untuk kemarin ya kita ada observasi di kelas 11 TL2 di mana saya menyampaikan ya Pak Yusuf ya tentang penerapan prosedur pemasangan instalasi 3 fasa. Di mana mereka semua, kalau mungkin Pak Yusuf lihat, mereka antusias karena dengan gaya belajar mereka masing-masing, ditambah lagi saya juga mengeksplor kemampuan mereka dengan dibagi kelompok yang tadi Pak Yusuf sudah sebutkan, dengan yang metode VAK, visual, audio, dan kinestetik. Nah, mereka saya bentuklah 3 kelompok seperti yang Pak Yusuf lihat kemarin, dan mereka semua antusias untuk mendengarkannya dan menyampaikan kesimpulannya dari apa yang sudah saya jelaskan. Ya, mungkin kemarin saya melakukan teknik stop yang merupakan itu andalan saya di setiap pelajaran, karena teknik stop ini ngebantu mereka pada saat aduh udah pusing banget nih pelajarannya gue Kak, ayo dong ngelakuin teknik stop. Nah, teknik stopnya yang kemarin saya mencoba yang tepuk 1 sampai dengan 5. Lalu selanjutnya kalau yang sebelum-sebelum itu saya mencoba untuk nyanyi, dan alhamdulillah mereka juga antusias juga. Lalu yang waktu itu Marina menari di atas menara, semua udah saya coba. Nah, kemarin di kelas 11 L2 saya mencobanya dengan tepuk-tepuk, dan ternyata pemenangnya adalah gaya belajar visual. Jadi mereka udah mencoba nih, tepuk 1, tepuk 2, dan segala macamnya sampai tepuk 5. Ternyata mereka masih ada yang tidak fokus. Dan setelah dari teknik stop, saya tanya gimana semuanya ekspresinya. Ada 3 emoticon tuh Pak Yusuf. Emoticon sedih, lalu emoticon senang, dan yang terakhir emoticon marah. Dan ternyata mereka semua menyatakan dengan semangat, Bu, kita seneng Bu, udah coba belajar tiap hari begini semuanya, kayak gitu kan. Dan alhamdulillah mereka menyatakan enak nih kalau belajar gini terus begitu. Dengan yang Pak Yusuf coach ke saya gitu, ternyata dengan adanya metode tersebut membawa suasana di kelas semakin menarik. Seperti itu. Tambah lagi anak SMK ini, mereka itu jam-jam rawan kemarin untungnya jam 1-2 ya Pak Yusuf ya. Dan alhamdulillah mereka masih fresh-freshnya, paling ada yang izin ke toilet atau dia bahkan ada yang udah naruh badan begini sedikit gitu. Dan alhamdulillah mereka dengan adanya saya bagi kelompok dengan arahan Pak Yusuf kemarin, ya udah dengan seperti itu mereka senang gitu. Ini kan kalau dari ini sesuai dengan aspek yang ingin dikembangkan ya, yang ditingkatkan itu terkait dengan metode pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan pembelajarannya, yaitu prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fasa sesuai dengan kuil. Ya, itu strategi pembelajarannya dengan proyek besar dan BK untuk poin ini itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillahnya Pak Yusuf, dengan pembagian kelompok di akhir itu saya selalu memberikan kesempatan untuk siswa yang ingin memberikan kesimpulan. Dengan kemarin saya memberikan gambar pertanyaan pemantik lah. Pertanyaan pemantik saya berikan gambar. Nina, ini ada gambar instalasi perangan 3 fasa, di mana ada komponen-komponen yang harus kalian tahu dan harus kalian mengerti dan harus kalian pahami. Sebelum dari yang kemarin, saya sudah keliling Pak, keliling belajar tentang PHB. Jadi teorinya dapat, prakteknya juga dapat. Begitupun juga saya juga memberikan yang namanya pembelajaran games. Ya, jadi mereka itu seneng kalau ada games. Kalau misalnya gamesnya cuma Google Form doang, mereka kayak udah Bu gini doang. Bahkan mereka kayak nggak ada antusiasnya buat nanya kayak gitu. Jadi lebih banyak harusnya gurunya yang aktif Pak. Kalau siswanya yang aktif dengan mayoritas laki-laki, sepertinya agak sulit Pak untuk di SMA Malabeng hari ini. Jadi gimana caranya gurunya semaksimal mungkin memberikan metode-metode pembelajaran yang menarik, asik, dan fantastik bahasanya. Gitu Pak Yusuf. Oke, berarti menurut BK sudah tercapai. Sudah, karena ada kesimpulan di akhir. Oke, nah kalau dari ketercapaian tersebut itu menurut BK ini udah maksimal atau masih perlu dikembangkan? Untuk pencapaiannya menurut saya masih perlu dikembangkan, karena baru perwakilan yang menyampaikan. Jadi kalau seandainya memang metode keberhasilan saya itu harus semua siswa mengerti. Kemarin pada saat di akhir saya memberikan pertanyaan, ada yang mau bertanya dan siswa masih malu-malu, harus ditanya satu persatu, disebutkan
secara satu-satu kayak gitu. Contoh dipanggil namanya Mikal atau Hendra atau Kakak yang lainnya, jadi harus secara personal Pak pendekatannya supaya lebih maksimal lagi, karena kan kebutuhan siswa itu balik lagi ya berbeda-beda Pak. Jadi bagaimana gurunya bisa kembali lagi siswa ini bisa mengerti apa yang kita sampaikan, seperti itu Pak. Berarti masih adanya pengembangan Bu, Betul. ya, untuk aktivitas dari project based learning ini ya. Kemarin yang Ibu buat kelompok-kelompok ini, Ibu rasa itu kemarin kan sudah ada perwakilan dari setiap kelompok. Nah, kalau dari pengembangan ini ukuran keberhasilannya berarti semua siswa dapat menyampaikan mungkin. Menyampaikan Iya. untuk kalau di teori menyampaikan ya Pak. Iya. Tapi kalau pada saat kita keliling atau praktek, siswa wajib bisa menyebutkan dan menyampaikan fungsi dari komponen yang sudah saya jelaskan. Oke, nah Seperti itu. kalau boleh Ibu bisa sampaikan faktor pendukung agar keberhasilan ini bisa tercapai. Itu kira-kira Ibu butuh apa nih dukungannya? Buku elektronik. Buku elektronik. Iya, jadi saya butuh yang namanya modul ajar. Modul ajar kan kita udah buat nih Pak. Iya. Dan kita share ke siswa, ternyata mereka masih kurang dengan Iya. itu. Jadi butuh ada lagi literatur tambahan supaya siswa makin mengerti nih. Oh ternyata yang dimaksud Bu Eka itu seperti ini. Mungkin nanti saya ngebuat video kali ya yang isinya diri saya sendiri dan menyatakan oh ini tuh orisinal nih Bu Eka yang buat, dan siswa wajib mengerti apa yang sudah saya sampaikan kayak gitu. Oke, berarti untuk faktor pendukungnya Bu Eka membutuhkan buku Sumber. atau modul ajar ya, atau buku paket atau buku bacaannya. Iya, buku bacaan yang Lalu, sesuai. Bu Eka juga membutuhkan pendukung itu video demonstrasi. Betul. Ya. Nah, untuk waktunya nih, kira-kira mulai kapan Ibu bisa lakukan? Mulai kapan? Iya, Di pertemuan selanjutnya mungkin. pertama selanjutnya berarti 1 minggu kemudian. Ya 1 minggu kemudian. Kalau kita lihat dari kalender berarti mulai tanggal 25 ya. Iya Pak. 25 September 2020. 20 Pak. Wah, kira-kira butuh range waktu berapa lama nih Bu Eka untuk mengetahui hasil dari pengembangan yang dilakukan? Apakah cukup bisa ke pertemuan berikutnya lagi, atau 2 pertemuan, atau 3 ataupun 4? Nampaknya butuh 2 kali pertemuan ya. Oke, waktunya 2 kali pertemuan 2 kali. untuk memahami terkait sumber belajar ini. Nanti untuk aktivitas pengembangannya tadi pembelajaran based learning ya, project based learning tujuan tercapai yaitu semua siswa dapat memahami materinya, keberhasilannya semua siswa dapat menjelaskan. Iya, Ya. menjelaskan, minimal menjelaskan aja. Oke, Atau menyebutkan. Oke, lalu pendukungnya buku atau modul ajar. Selanjutnya ada video demonstrasi. Betul. Waktunya itu di pertemuan berikutnya yaitu tanggal 25 September 2024 dilakukan kurang lebih butuh waktunya 2 kali pertemuan ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu nih, kalau dari area pengembangan untuk pembelajaran berdiferensiasi proses, menurut Bu Eka, apakah sudah tercapai pada saat Ibu melakukan kegiatan belajar di kelas yang bisa observasi? Yang kemarin Pak, alhamdulillah sih sudah tercapai karena balik lagi kemarin saya cuma memberikan ada gambar nih, pertanyaan pemantik, ada yang tahu isi gambarnya apa, dan ternyata hanya beberapa siswa yang menyebutkan itu Bu MCB. Nah kalau ini apa nih? Apa ya Bu? Kayak gitu. Jadi mereka harus dipancing dulu Pak. Dipancing dan baru mereka mengerti. Dan baru nanti saya memberikan kesempatan mereka kurang lebih sampai 10 menit untuk berdiskusi. Kira-kira tadi Bu Eka ngasih taunya apa aja ya? Yang pertama tuh ada kabel, terkait warna kabel pun berbeda. Lalu selanjutnya komponennya, yang kalau cuma di rumah tuh cuma ada MCB doang. Tetapi kalau misalnya instalasi perangan 3 fasa, kalau seandainya cuma MCB doang apakah kuat? Jadi perlu yang namanya diskusi mendalam Pak, terkait apa yang sudah saya sampaikan. Kemarin saya sempat memberikan kesempatan kepada mereka, yuk diskusi selama 10 menit terkait gambar yang udah Ibu berikan. Seperti itu. Ditambah lagi kemarin saya juga menampilkan beberapa video. Satu video di mana ada orang yang maintenance menggunakan APD tetapi tidak lengkap.
dan mereka menganalisis secara bersama-sama kira-kira sudah sesuai dengan UIL atau belum. Balik lagi ke tujuan pembelajaran saya kemarin, menganalisis UIL seperti itu, kira-kira tukangnya ini atau bapak instalatornya ini sudah sesuai dengan UIL atau belum teman-teman semua. Dan ternyata mereka menyampaikan, ada yang bilang belum bu, kenapa kira-kira? Saya balik lagi nanya gitu ke siswa. Jadi saya memancing siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti Pak Yusuf bilang, di sebelah kiri ada antusiasnya, sebelah kanan ada antusiasnya, depan juga ada antusiasnya. Seperti itu Pak. Jadi mereka perlu yang namanya dipancing-pancing, pertanyaan pemantik yang mereka butuhkan itu ditanya kayak gitu. Kalau mereka nanya duluan, kadang kalau anak sekarang gak mudeng sih Pak, malu Harus bertanya. dipancing. Iya, dipancing dulu nih. Nah, Perlu ada umpannya. berarti menurut Bu Eka untuk area pengembangan pembelajaran dan berdiferensiasi proses sudah tercapai nih. Iya, tapi Kira-kira perlu perbaikan. perlu pengembangan. Iya. Oke, tujuan yang Anda tercapai berarti apa tadi Bu? Bisa sampaikan kembali untuk berdiferensiasi proses kan mau dikembangin nih Iya, Bu. diskusi dan tanya jawab. Terus kemarin juga sempat saya berikan games kan Pak. Awal mereka ternyata banyak yang betul 10 dengan waktu yang tercepat adalah 56 detik. Dan itu mereka memang Bu kok saya ini padahal saya paling cepat Bu ngerjainnya, lihat skornya. Saya akhirnya memberikan transparansi nih. Saya kan bawa proyektor tuh Pak. Saya berikan transparansinya. Coba dilihat berapa skornya, dan ternyata yang masuk ke 10 besar adalah anak-anak yang betul menjawab 10 pertanyaan dengan waktu yang paling cepat. Seperti itu Pak. Oke, berarti dari pembelajaran berdiferensiasi proses tujuan yang Anda mencapai, jadi seluruh siswa ini dapat memahami proses Yes. terkait prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fase sesuai dengan UIL. Yes. Ukuran tugas ini berarti semua siswa dapat menganalisa. Menganalisis. Oke, menganalisa prosedur pemasangan listrik 3 fase sudah sesuai atau belum gitu. Ya, Mulai dari betul. APD-nya tadi Ibu Ya, sampaikan ya. benarkah 3 kelistrikannya? Ketiganya seperti itu ya, itu ukuran tugas. Untuk pendukungnya nih, Ibu butuh apa saja? Balik lagi Pak tadi ke videonya. Video demonstrasi. Ya, video demonstrasi terkait biar anak-anak ternyata guru-guru pernah ngelakuin ini loh, kayak gitu. Jadi biar otentik nih, berarti banyak yang buat gitu. Jangan kita ngambil dari orang lain kayak gitu Pak. Jadi mereka lebih percaya aja, guru-guru ternyata pernah ngelakuin ini loh. Berarti ada siswa tuh bahasanya nih, kayak keberminatan, bukan keberminatan, seperti guru gue pernah terjun langsung, jadi gue juga harus ada andil buat tahu, minimal tahu lah gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa ngejelasin secara gamblang, minimal mereka tahu, ternyata gue pernah ngelakuin ini, dan gue juga harus tahu apa yang gue lakuin kayak gitu. Ya, jadi memahami proses prosedur. Yes. Biar ada kebermilikan bahasanya. Instalasi listrik 3 fase sesuai dengan UIL. Oke, pendukungnya membutuhkan video demonstrasi Dan mau belajar tadi. dan waktunya Kurang lebih sama ya Pak? Sama. Tapi kalau untuk video kayaknya 4 deh. Iya. itu mulai tanggal Mulainya samain aja. 20 September. Karena kan belum edit ya Pak? Oke. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu, untuk budaya positif menurut Bu Eka pada saat kegiatan observasi kemarin, apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillahnya. Terkait budaya positif ya Pak? Iya. Budaya positif ini saya mengambilnya yaitu kesepakatan kelas. Kayak contohnya kemarin, pada saat sebelum mulai pelajaran saya menyampaikan terkait tujuan pembelajarannya dan menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah dibuat pada saat awal pembelajaran. Mulai dari kelas itu bersih, mereka bertanggung jawab, ditambah lagi mereka tidak melakukan perundungan atau mengintimidasi teman-temannya. Salah satu lagi mengerjakan sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Sekarang anak-anak udah tahu kalau misalnya Bu Eka di dalam kelas itu kelas nggak mau kotor. Jadi mereka semua sudah ada yang namanya inisiatif untuk
membersihkan kelas pada saat saya sebelum masuk ke dalam ruang kelas. Kayak contoh nih, saya udah jalan bunyi sepatu saya gitu kan, tak tok, woi BK, mana nih sampahnya, ayo buang. Nah mereka udah ada inisiatif itu. Ditambah lagi, kayak misalnya udah mau jam pelajaran habis, saya memberikan waktu, kalau misalnya jam pelajaran itu habis jam 8, nah saya ngasih waktu sampai jam 7.45. Kalau seandainya ada siswa yang belum selesai, biasanya saya selalu ngambil handphonenya Pak. Karena cara anak sekarang, kalau seandainya mereka belum selesai HP-nya diambil, itu mereka bakal cepet-cepet menyelesaikannya. Kayak contoh, ada temennya yang nge-reminder juga, ayo lo belum kelar, bentar lagi HP-nya diambil sama gue Kak, kayak gitu. Jadi mereka udah ada pikirannya, oh gue harus menyelesaikan tugas tepat waktu, seperti itu. Jadi budaya positif yang ada di kelas, mereka sudah tahu bagaimana karakteristik gurunya, seperti itu Pak. Menurut BK nih, dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin, yang disampaikan kemarin itu kira-kira sudah mencakup keseluruhan dari kesepakatan dari kelas tersebut nggak sih? Tadi kan poinnya tadi BK mengikuti kegiatan pembelajaran, lalu menjaga ruang tetap bersih. Kira-kira nih harusnya itu ada kesepakatan kelas lain nggak sih yang harus disepakati bersama? Agaknya cukup ya Pak, karena ini kesepakatannya yang membuat kita berbarengan. Jadi yang menurut saya positif akan saya okein, karena kan balik lagi kesepakatan itu dibuat oleh dua belah pihak yang sepakat dua-duanya. Nah, ini kita udah sepakat, apabila seberjalannya waktu ada yang pengen diubah, ayo kita ubah ulang dari awal lagi, bareng-bareng kira-kira mana poin yang tidak disetujui. Dan nyatanya alhamdulillah dari kelas 11 dan 12 menyatakan oke Bu, kita semuanya aman kalau menjalankan kesepakatan ini selama 1 tahun pembelajaran. Nanti kalau seandainya kita ketemu lagi sama Bu Eka, kita ulang lagi Bu kesepakatannya dari awal lagi. Kayak gitu sih Bapak. Kalau menurut BK kemarin, seluruh siswa itu sudah dapat menjalankan kesepakatan kelasnya? Ada beberapa yang belum. Nah, berarti ini cukup atau mau ibu kembang? Lebih tepatnya pendekatan secara personal nih Pak. Biar apa tuh? Biar siswanya mengerti, biar siswanya paham, biar siswanya setidaknya ayo dong anak-anakku gitu loh. Ini kan kesepakatan kita buat bareng-bareng, kok cuma kamu doang yang nggak ngerti. Ini salahnya pasti ada di ibu dong, bukan di kamu. Berarti ibu belum mengerti kamu. Kalau teman-teman yang lain udah ngerti nih sama ibu, berarti kalau kamu yang belum mengerti, berarti ibu yang belum ngerti kamu. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada satu siswa Pak memang yang belum mengerti dengan kesepakatan kelas, saya bilangin, ayo kita ngobrol bareng kira-kira apa yang harus direvisi. Tetapi kan balik lagi kesepakatan antara dua orang doang, saya dan anak itu. Dan ternyata dia bilang, kok kenapa sih selalu HP Bu, itu nggak suka kalau misalnya HP. Terus apa yang harus ibu ambil dari kamu? Saya gituin. Terus lebih tepatnya yang restitusi itu keberpihakan kepada siswa. Tetapi balik lagi tidak yang merugikan di antara dua belah pihak Pak. Yang saya bilang, kalau seandainya ibu ambil duit kamu, nanti kamu nggak bisa jajan. Yang rugi siapa? Kamu dong. Kan ini sama-sama enak. Ibu ngambil HP kamu, tugas ibu untuk yang namanya menyelesaikan nilai untuk kamu terpenuhi, kamu menyelesaikan tugas ibu terpenuhi. Jadi sama-sama enak dong. Gitu sih Pak kalau yang kemarin terkait anak satu itu Pak. Berarti untuk budaya positif masih perlu pengembangan. Tujuan yang tadi ibu sampaikan itu yang sudah tercapai, yaitu jadi seluruh siswa dapat menjalankan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Dengan cara pendekatan. Ukuran keberhasilannya, karena tadi ibu sampaikan masih ada satu siswa yang belum sepenuhnya dapat melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi ukuran keberhasilannya seluruh siswa dapat melaksanakan atau menjalankan kesepakatan kelas. Lalu untuk pendukung supaya yang ingin ibu kembangkan ini tercapai itu ibu butuh apa? Mengingatkan lagi tentang kesepakatan kelas. Mengingatkan kembali, mengingatkannya itu dalam bentuk apa? Oke. Jadi saya itu memampang yang namanya kesepakatan kelas di grupnya mereka masing-masing. Ini ya, kesepakatan kelas kita 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tolong dicamkan bahasanya tuh bahasa kacarnya, dicamkan baik-baik anak-anakku. Apabila kalian melanggar berarti kalian siap
menerima konsekuensinya, saya gituin. Jadi, saya catat dulu nih Bu, Iya, untuk Pak. pendukungnya mengingatkan kembali terkait Kesempatan kelas yang telah dibuat. kesepakatan telah dibuat di grup ya, Ya, kelas di grup kelasnya masing-masing. siswa. Lalu selain mengingatkan kembali Pendekatan secara bersama. pendekatan secara bersama. Ada nggak pendukung lain gitu terkait sarana prasarana yang dibutuhkan dari sekolah? Alhamdulillah seluruh sarana prasarana kita dipenuhi oleh pimpinan. Oke. Di dalam ruang kelas sudah tersedia mengki, pel, sapu. Jadi nggak ada alasan untuk siswa untuk menjaga kebersihan. Tidak menjaga kebersihan. Jadi mulai melaksanakannya mulai kapan nih? Secepatnya. Cepatnya. Ya minggu depan berarti udah bisa. Berarti sesuai dengan yang di awal 20 September Iya. atau Tetap semuanya bisa. berarti keberhasilannya ini dapat tercapai target dari mereka nih selama waktu terlalu Untuk ini satu kali pertemuan. satu kali pertemuan. Karena kan yang saya cuma dikit. Nanti ketika sudah ibu lakukan nih misalnya sudah ibu ingatkan dalam kelas untuk budaya positif juga, lalu melakukan pendekatan secara personal kepada siswa tersebut atau terhadap siswa tersebut, itu ternyata masih ada yang belum dia bisa jalankan, itu apa nih tindak lanjut yang akan ibu sampaikan, yang akan ibu lakukan tuh apa sih, ada lagi nggak? Ada lagi atau tidak? Balik lagi Pak. Saya mencari orangnya dulu. Kalau seandainya ada siswa nih yang dia bermasalah lagi dengan yang namanya kesempatan kelas, balik lagi ke prinsip saya pengennya pendekatan secara personal. Dan saya butuh bantuan orang-orang kira-kira baiknya untuk anak ini seperti apa. Ya, berarti dilakukan secara kontinu. Continue. Gitu ya? Iya, Kita betul. bisa melihat secara kontinu. Nah, kalau dilakukan secara kontinu nih, tadi kan ibu untuk waktunya nih satu kali pertemuan nih, menurut ibu kira-kira cukup nggak kalau satu kali pertemuan? Kurang deh. Berapa? Jadi 2. dua kali sudah dirasa cukup Bu? Cukup Pak. Cukup. Karena kan enggak ya cukup. Cukup. 2 kali cukup nih. Cukup Bapak. Oh, ternyata misalnya gini Bu, ternyata di pertemuan ketiga terulang lagi, bagaimana tuh? Ketiga terulang lagi nih ternyata nih. Kan anggap ya murid ibu kan ada 30, ya ada 2 nih yang belum bisa menjalankan. Di pertemuan pertama jadi minggu depan, lalu di pertemuan berikutnya 2 minggu berikutnya ya ini bisa menjalankan. Ternyata pada pertemuan ketiga ya Nambah lagi. ulangi lagi nih anak nih, ya apa ya, melanggar kesepakatan kelas yang sudah Bu Eka buat, sudah Iya, disepakati bukan sama saya. anak-anak nih kan, yang sudah dibuat oleh Bu Eka dan anak-anak kan disepakati bersama. Ternyata diulangi lagi nih, itu apa yang akan Ibu lakukan lagi? Jadi kira-kira 2 minggu ini cukup nggak? 2 kali pertemuan ini cukup nggak? 2 kali pertemuan dan mereka ngulangin lagi. Ayo kita bareng-bareng secara forum. Berarti, Kita rencanakan ulang lagi. oke, oh, Tapi kan yang bermasalah 2 doang. berarti terkait waktunya nih 2 kali pertemuan itu cukup nggak? Karena kan saya kasih gambaran nih, maksud saya kan bertanya pembaca apabila pada pertemuan ketiga ngulangin lagi gitu, di pertemuan pertama kedua enggak, ketiga ngulangin lagi. Jadi 2 kali pertemuan ini cukup nggak menurut gue? Cukup Pak. Cukup. Cukup. Oke. Kalau ditanya cukup, menurut saya cukup. Cukup. Berarti kalau Saya ketiga, mencari kuncian siswa. oke. Berarti kalau di pertemuan nanti ketiga ternyata ada yang mengulangi kembali, diulang lagi gitu, dilakukan pendekatan lagi. Enggak Atau Pak. gimana? Lebih tepatnya kita secara forum Mhm. ditanyakan ke temen-temennya. Mhm. Nah, nih kejadiannya terulang lagi nih. Kira-kira baiknya gimana? Oke. Seperti yang tadi awal bilang, Bapak, kalau seandainya memang kesepakatan ini tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, otomatis harus ada rearrange. Kita ulang lagi dari awal, kira-kira mana yang tidak setuju dan mana yang setuju, supaya menimbulkan yang namanya keamanan, kenyamanan secara bersama.
di dalam kelas. Oke, berarti kalau pada 2 pertemuan sudah tercapai, di pertemuan ketiga tidak tercapai, tadi Bu Eka sampaikan akan melakukan jadi kesepakatan kelasnya ini disepakati lagi. Iya. Apakah ini mau kita jalani atau ada yang kita rubah? Iya betul. Oke. Mau dijalani lagi atau diubah? Oke, ini saya catat Bu Eka ya. Oke, baik. Jadi secara keseluruhan untuk aktivitas pengembangannya yang tadi saya sampaikan, yang pertama Bu Eka akan mengembangkan kembali untuk pembelajaran project based learning. Tujuannya agar semua siswa ini dapat menjalankan perannya masing-masing di setiap kelompok. Ukuran keberhasilan dari pengembangan yang dijalankan ini yaitu adalah semua siswa dapat mengerti terkait prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fase sesuai dengan kuil. Tentunya Bu Eka membutuhkan buku atau modul ajar, lalu buku demonstrasi dan juga mungkin sarana prasarana sekolah ya Bu ya. Iya. Waktunya itu dilakukan untuk 2 minggu atau 2 kali pertemuan ke depan. Yang kedua yaitu untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu tujuan yang dicapai. Seluruh siswa dapat memahami proses dari prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fase sesuai dengan kuil. Ukuran keberhasilannya, seluruh siswa dapat memahami proses prosedur pemasangan instalasi listrik dan bisa menerapkan serta bisa menganalisis ya. Pendukungnya Ibu membutuhkan modul ajar kembali dan video demonstrasi dilakukan mulai 25 September 2024 selama 4 kali pertemuan ke depan. Iya. Lalu yang ketiga, aktivitas pengembangan untuk budaya positif ya. Tujuannya ya yaitu agar seluruh siswa dapat menjalankan kesempatan kelas. Keberhasilannya seluruh siswa itu dapat menjalankan ya. Pendukungnya yang pertama mereka membutuhkan, berarti kalau mengingatkan kembali terkait kesempatan kelas di grup berarti Ibu butuh gadget ya. Iya. Gadget, lalu Kuota. lalu pendekatan secara personal ya. Lalu ada sarana prasarana dari sekolah, waktunya itu dilakukan mulai 20 September 2 kali pertemuan. Apabila pada pertemuan berikutnya ada yang melanggar lagi, Ibu akan melakukan pengkajian ulang terkait dengan kesepakatan kelas yang akan Ibu sepakati bersama dengan peserta didik atau murid yang berada di kelas. Baik, untuk aktivitas pengembangannya saya kepada dan Bapak sudah dapat menjelaskan, saya catat. Mungkin untuk kegiatan pasca observasi hari ini bisa kita sudahi Bu ya, karena sudah saya tanyakan dan Bapak sudah memberikan jawaban atau tindak lanjut tentang aktivitas pengembangan yang dilakukan. Ya pesan saya mereka dapat menjalankan karena konsistensi ini yang menjadi tantangan terberat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan ya. Jadi mungkin nanti kita dapat bertemu kembali di ya mungkin 1-2 bulan ke depan ya, untuk mungkin ya saya mengevaluasi atau mengingatkan BK gitu, terus minta refleksi dari BK apakah sudah tercapai, apakah ada perkembangan dari aktivitas yang dijalankan, apakah masih sama aja atau bagaimana, nanti ya kita akan jadwalkan lagi atau bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Baik BK ya, ini saya sudahi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikut kegiatan pasca observasi Komisi Supervisi Akademik dari saya Sugeng Mawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.